Ini ya, jadi kalau di kalkulator itu ada nilai V-nya langsung di sini ya. Kalau di kalkulator yang apa? Kalkulator yang teknik, yang lengkap, jadi tinggal masukkan aja nilai V-nya. Jadi yang benar sebetulnya nilai V-nya ini ya. 3,14 masih ada belakangnya nih 15. Nah, kalau pakai angka ini benar ya. Nilainya bisa sama persis ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas satu mungkin bisa diteruskan ke contoh yang lain lagi. Nah, ini masalahnya ada yang ngumpulin contoh tugasnya pakai contoh soal 3. Ya oke, tapi ini kan belum lengkap ya. Jadi kalau menjawabnya masih copy paste dari yang buku aja, ya berarti nilainya belum sempurna ya, karena ini langsung ujuk-ujuk dapat terus sekian gitu ya. Nah, lalu ini dapatnya dari mana? Itu harus dijabarkan. Kemudian EY dapatnya dari mana? ES ya. Kemudian row minimum ini berapa ya. Terus row B dan seterusnya ya. Nah, untuk Rohmat, ini Rohmat udah ada belum? Udah ada ya, Rohmat. Nilai UTS-nya, oke, udah benar ya. Hanya nilai tugasnya, nilai tugas juga udah benar ya. Nah, ini beberapa sih yang salah, tapi nggak join di Zoom ya. Jadi, boleh ngerjain ini, tapi ini dijabarkan ya. Di sini ada. Udah, Romat juga udah ya. Berarti yang hadir di sini kan udah ya. Jadi kita lanjut aja langsung ke rangkuman ya. Rangkuman dari modul 4. Kalau kita udah belajar yang tulangan tunggal kan berarti yang dihitung yang luas tulangan bawah aja ya. Pentingan yang buat di bawah. Yang atasnya butuh berapa? Yang atasnya kalau misalnya momennya hanya positif ya, berarti tulangan atas hanya yang dipasang minimal saja untuk memegang sengkangnya ya. Jadi untuk cantolan sengkangnya aja cukup 2 tulangan apa eh, diameternya ngikuti yang ada di tumpuan. Kalau misalnya ini di lapangan, berarti ngikuti jumlah tulangan yang ada di tumpuan, maka diameter berapa ya, tinggal diteruskan ke lapangannya minimal pakai 2 ya. Tapi yang dihitung hanya eh, tulangan sini ya. Kemudian materi kita berikutnya adalah tulangan rangkap. Kenapa perlu tulangan rangkap ya? Perlu tulangan rangkap itu ketika tulangan yang dibutuhkan di sini itu rasio tulangannya, kan rasio tulangan itu batasannya dari row min sampai row max ya. Row max itu sama dengan 0,75 row balance ya. Jadi kalau row-nya masih di bawah row balance itu aman, berarti kondisinya dalam under reinforce. Jadi apa tulangannya leleh, apa bisa bersamaan dengan tulangan tekan leleh, bersamaan dengan betonnya leleh ya, atau bisa juga tulangan tarik leleh walaupun betonnya belum leleh. Yang penting patokannya tulangan tarik sudah leleh ya. Itu kondisi yang under reinforce. Kalau kondisi balance berarti pas sama nih barengan tulangan tarik leleh, betonnya juga leleh juga ya. Tapi biasanya untuk dapat kondisi balance itu susah, jumlah tulangannya mungkin jadi tulangan yang khusus gitu, karena nilai luasannya pasti ketika diterapkan ke pakai jumlah tulangan dengan data diameter tulangan yang ada itu nggak bisa pas. Atau kalau kita mau ya kita pesan khusus tulangan khusus dengan diameter khusus yang AS-nya itu pas gitu ya. Nah, kondisi yang balance itu susah sih didapatnya. Makanya kita pakai ketentuan di antara row min sampai row max. Row max itu perkiraannya adalah sekitar 3/4 0,75 dari row balance ya.
Nah, kalau misalnya rho-nya batasnya sampai rho max gimana? Sampai batas rho maksimum itu masih diperbolehkan ya. Asalkan kelebihannya nanti enggak lagi dipasang AS saja, tapi jadi dipasang tulangan rangkap namanya, dipasang tulangan tekan. Itu biasanya kondisinya gimana? Karena begitu ini udah makin banyak, ini D-nya kan makin pendek kalau nggak cukup dalam satu baris, sehingga dia dipasang jadi dua baris. Ya tadi contohnya kayak tadi yang di soal UTS ya. Ketika dipasang dua baris, D-nya kan bertambah pendek ya. Kita hitung lagi D-nya masih aman nggak gitu ya. Kalau masih aman berarti oke. Kalau dia nggak aman, jumlah tulangannya tetap harus sebanyak itu, berarti kan tingginya harus diperbesar gitu ya. Nah, untuk memperbesar tingginya tergantung dari kondisi keadaan. Misalnya udah mentok nih, cuma boleh tinggi maksimalnya segini ya, tapi bebannya tetap besar gitu, sehingga luas tulangannya tetap butuh banyak. Nah, solusinya gimana? Yaitu dengan cara menambah menambah tulangan tekan. Jadi tulangan tekan itu adanya sepasang nanti. AS aksen itu sepasang ya. Jadi yang ada di gambar bawah nanti ya. AS itu sepasang. Jadi ini AS berdasarkan Promax ya. Terus tambahannya dipasang kopel sepasang. Jadi misalnya berdasarkan Romax itu ketemu 8 diameter tulangan D20 misalnya 8 D20 gitu ya. Itu udah batas maksimal. Terus ternyata momennya nggak cukup. Momen kapasitasnya kalau dengan 8 ternyata lebih, kita tambah tulangan sepasang AS aksen, misalnya kita tambahin 2 diameter 20 lagi, berarti yang di bawah jadi 8D20, atasnya 2D20 ya. Jadi AS aksennya itu sepasang, ditambahkan di tulangan tarik dan ditambahkan di tulangan tekan juga. Jadi C-nya ada 2 nantinya ya. Nah, ini adalah notasi-notasi yang dipakai buat menurunkan persamaan-persamaan yang nanti di tulangan rangkap ya, karena notasinya jadi banyak lagi ya. Mungkin ini ada notasi C, kalau di buku sebelumnya ada notasi X ya. Nah, di buku ini kita makainya notasi C ya. Nah, dari notasi C ini muncul notasi A. Notasi A itu yang penyederhanaan diagram blok beton ya. Dari aslinya diagram betonnya ini bentuknya seperti ini, disederhanakan menjadi blok persegi, di mana notasinya ini jadi lebih pendek A-nya. A-nya itu berdasarkan hasil penelitian adalah nilainya sama dengan beta 1 kali C ya. Berarti beta satunya pasti nilainya lebih kecil dari 1 ya. Yaitu kalau betonnya kurang dari 30 nilainya adalah 0,85. Kalau di atas 30 nanti ada rumusnya lagi. Nah, ini yang beta 1 ya. Ada 2 rumus yang berbeda antara SNI 2002 dan SNI yang terbaru ya. Kalau SNI 2002 batasnya 30 sampai 58, rumusnya seperti ini. Kalau SNI 2013 28 sampai 56, rumusnya seperti ini ya. Nanti mungkin kalau di soal teori keluar nilai ditanyakan berapa beta 1, kalau FC-nya berapa, misalnya FC-nya 30, pakai peraturan yang mana? Peraturan 2002 atau peraturan 2013 gitu ya. Kalau peraturan 2013 berarti masuk ke sini. Kalau 2002 berarti kalau 30 masih bisa masuk ke sini. Ya. Jadi tergantung permintaan ketentuannya mau mana ya. Terus notasi A itu ada lagi notasi yang namanya JD. JD itu apa? JD itu center jarak lengannya ya. Jadi letak jarak dari T ke C ya, itu notasinya sama dengan D min A/2 ya.
Atau ada notasi lain, di mana A itu sama dengan beta 1 sama kali C atau sama dengan K kali D. Ya. Jadi di rumus-rumus berikutnya nanti ada notasi lagi K, KD namanya. Yaitu rasio perbandingan terhadap D-nya. Ya. Jadi makanya apa A itu sama dengan KD. Nah, kemudian desain keamanan. Desain keamanannya itu adalah kekuatan desain harus lebih besar atau sama dengan kekuatan perlu. Kekuatan perlu itu adalah akibat beban yang dikalikan dengan faktor pembebanan yang nilainya lebih dari 1. Ya, lambda itu faktor beban, kalau V faktor reduksi. Ini karena kondisi real di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Ya, kita udah desain letak tebal selimutnya berapa, diameter sengkangnya berapa, kemudian jarak antar tulangan berapa, tapi real di lapangan kan nggak bisa terpasang persis ya. Karena itu perlu ada koreksi faktor reduksi. Nah, faktor reduksi ini harus selalu kurang dari 1 ya. Jadi kalau faktor reduksinya 1 itu nggak mungkin kayaknya pelaksanaan itu sesempurna di perencanaan ya, yaitu kita pakainya masih pakai yang SNI 2002 V-nya 0,8 ya. Mungkin di SNI terbaru 0,9, nanti kita cek lagi kalau memang kita perlu pakai 0,9 ya. Nah, jadi pasti di soal itu dikasih ketentuan pakai SNI berapa ya, karena memang ada perbedaan antara 2002 dan 2013 untuk di nilai V-nya ya. Nah, ini kalau di 2002 masih 0,8, kalau 2013 memang udah pakai yang baru 0,9 ya. Kemudian apa tadi ya, rho itu di batas rho minimum dan rho maksimum ya. Kalau misalnya rho yang ada itu lebih kecil dari rho minimum, pakainya rho berapa? Ya biasanya kita ya pakainya rho minimum ya. Atau kita boleh pakai batasan kira-kira 4/3-nya dari hasil hitungan tadi ya. Tapi kalau 4/3-nya itu nilainya masih lebih kecil dari rho min, ya makanya rho min. Tapi kalau lebih besar pakainya masih pakai yang aman 4/3 4/3 rho perlu ya, rho yang nilainya lebih kecil dari rho min tadi ya. Kemudian kalau dia kurang ya tetap pakainya rho min. Jadi pakai batasan yang aman dulu ya. Batas paling rendahnya ya rho min ya. Jadi nggak boleh lebih kecil dari rho minimum. Kemudian rumus rho perlu itu seperti ini ya. Kalau mau diturunkan lagi atau kalau mau pakai rumus yang dulu Ibu berikan yang di rumus ABC, boleh juga, jatuhnya juga sama sih ya. Kalau mau pakai rumus ini boleh, tapi jangan salah yang dimaksud Rn itu apa? Rn adalah momen nominal per BD kuadrat. Jadi momen nominal itu apa? Momen kalau tulangannya sudah terpasang, sudah ditentukan mau pakai luas tulangan ini, itu namanya MN. Tapi kalau pakai notasi MU itu adalah berdasarkan beban aja. Jadi ketika berdasarkan beban yang bekerja itu namanya M ultimate. M ultimate adalah akibat beban yang dikoreksi dengan faktor beban yang lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau ada soal balok terus ada bebannya, maka itu dapatnya MU. Nah, MU untuk dijadikan MN itu harus dibagi dengan V ya, yaitu pakai rumus yang ini tadi. Ya, MN berarti sama dengan MU dibagi V ya. Jadi kalau mau pakai rumus ini nilai Rn-nya jangan salah, makanya ya MN, MU dibagi V ya. Kemudian untuk menghitung luas tulangan itu sama dengan rasio kali B kali D. Kali D ya, bukan kali H ya.
Jadi AS itu rho BD, atau kalau mau menghitung rho, AS dibagi min. Ini tadi rumus rho minimum, ya rumus rho minimum berdasarkan peraturan itu ini ada dua, ya. Kalau dia kurang dari 30 MPa, makanya 4 per FY. Tapi kalau lebih dari 30 MPa, makanya ini, ya. Tapi kalau hasil hitungan ini lebih kecil dari ini, ya, makanya tetap yang ini. Kalau lebih besar boleh, ya. Kalau lebih besar berarti ketentuannya pakai ini. Namanya juga rho minimum, ya. Berarti ini batas yang kalau dia dapatnya lebih kecil baru pakai ketentuan yang ini, ya. Ini kan ada keluar di soal UTS yang apa? Yang kuis, ya. Ini banyak salah di sini, ya. Kemudian rho max sama dengan 0,75 rho B. Rho B-nya sendiri apa? Rho B-nya adalah beta 1 kali 0,85 FC dibagi FY kali 600 dibagi 600 plus FY. Ini adalah diturunkan dari nilai A-nya, ya, dengan batasan sisi beton tekan leleh, yaitu beton tekannya adalah 0,003 rasio regangan beton tuh ketika leleh regangannya mencapai nilai 0,003, sedangkan modulus elastisitas tulangan itu adalah 200.000 megapascal, ya. Dengan ketentuan itu maka dapatlah ketentuan rotasi balance-nya itu segini, ya. Jadi kalau rho-nya sama persis dengan rotasi balance yang terpasang, rho yang terpasang berarti dia dalam kondisi balance. Tapi kalau lebih kecil dari rho B berarti dia kondisinya dalam under reinforce. Itu boleh kalau under reinforce. Tapi kalau rho-nya lebih dari rho balance itu yang nggak boleh karena dia jadi tulangan tariknya jadi belum leleh, tapi betonnya sudah leleh. Berarti kalau tulangan tariknya belum leleh, karena kalau lebih besar dari rho balance, berarti dia masih lebih kuat, tulangan tariknya belum leleh, tapi betonnya sudah leleh. Kalau tulangan tariknya belum leleh, betonnya leleh, itu keruntuhannya menjadi keruntuhan getas, ya. Karena runtuhnya itu ucuk-ucuk, soalnya dia nggak pakai melendung dulu karena tulang bajanya masih kuat. Jadi di tempat baloknya tadi nggak melendut, tapi betonnya langsung hancur. Nah itu yang kondisi yang nggak boleh. Jadi di kuis juga ada pertanyaan kondisi yang tidak aman, yang tidak diperbolehkan itu adalah yang over reinforce, berarti yang rho-nya lebih besar dari rho balance, ya. Berarti menjadi baloknya itu menjadi keruntuhan getas, ya. Tapi kalau di bawah boleh, walaupun bajanya sudah leleh, tulang bajanya sudah leleh. Karena dia akan melendut dulu, nanti sampai akhirnya kekuatannya kan berkurang ketika bajanya meleleh, luasan tulangannya kan mengecil. Sampai akhirnya nanti dia sama persis dengan kondisi balance, berarti betonnya leleh, bajanya juga leleh, pas sama, tapi dia keruntuhannya datar. Jadi dia melendut dulu, baru hancur, ya. Nah itu kondisi balance masih boleh, ya. Yang lebih aman lagi yang di under reinforce tadi, ya. Kondisinya boleh, ya. Nah tadi kan ada hitungan rho perlu, ya. Rho perlu seperti ini. Kalau kita mau langsung hitung AS, pakainya rumus rho BD. Tapi kalau kita mau menghitungnya buat nyari kan kalau ini buat nyari luasan tulangan. Tapi kalau ngitung K perlu itu buat nyari diagram blok tegangannya, nilai A-nya buat nyari ini, buat nyari luasan ini, ya. Itu makanya K, ya. Kalau buat nyari ini gimana gitu.
Nanti dengan cara A-nya ketemu, C-nya ketemu, maka T-nya juga bisa ketemu. Ya, jadi boleh juga menghitung K perlu. Kalau dari row tadi, kalau mau menghitung K perlunya gini. Kenapa sih masih diturunkan rumus ini? Karena nanti tujuannya buat untuk yang tulangan rangkap ya. Jadi K perlu ini dipakai buat batasan nanti ketika tulangan yang dipakai adalah tulangan yang maksimum. Ya. Nah, terus kondisi apa? Nah, ini digambarkan contoh-contohnya yang dalam kondisi under enforce sama over enforce ya. Dan ini ketika mencapai batas leleh, kemudian kalau ini pas kondisi yang balance tadi yang masih diizinkan, kalau yang ini adalah keruntuhan tekan, berarti ketika row-nya lebih besar dari row balance, nah ini nggak aman karena betonnya langsung hancur tanpa melewati lendutan dulu. Ya, kalau ini, yang ini bajanya baloknya melendut dulu, jadi ada persiapan, tapi betonnya belum hancur ya. Setelah dia sampai kondisi betonnya leleh, baru dia hancur. Jadi keruntuhannya masih nggak langsung. Kalau ini ibaratnya keruntuhannya itu ujuk-ujuk langsung beton ambrol gitu aja, walaupun dia nggak melendut. Tapi kalau ini melendut dulu baru ambrol. Jadi ketika melendut kita udah persiapan. Oh berarti udah ada tanda-tanda mau keruntuhan. Ini berarti bajanya udah pas leleh gitu. Jadi masih ada persiapan sebelum beton itu hancur. Ya, jadi ini yang nggak boleh di sini ya. Kemudian di buku diberikan contoh sampai seberapa sih batasannya, kenaikannya, keruntuhannya. Ya. Sekarang kita masuk ke keruntuhan yang untuk tulang rangkap itu seperti apa. Nah, ini saya rangkumkan tadi notasi beta yang diperlukan. Ini berarti yang pakai SNI 2002 ya. Kemudian gambar tulangannya. Nah, sekarang kalau misalnya ukuran baloknya nggak diketahui, kita cuma mau desain ada bentang. Jadi kalau untuk preliminary desain portal misalnya, kita mau mendesain bangunan 2 lantai dengan ukuran ruangan-ruangan, berapa ukuran ruangannya, berarti kan ukuran baloknya ya, panjangnya, panjang bentangnya, sama ukuran kolomnya ya. Itu di peraturan SNI di pasal 95 kita bisa perkirakan tinggi balok minimum itu adalah berapa sih. Kalau baloknya balok sederhana hanya ada satu tumpuan, berarti cantilever ini ya, ini balok cantilever kira-kira 1/16 bentang, 1/16 panjang balok ya. Kalau dia baloknya menerus ya, tapi pada bentang yang di ujung, yang paling pinggir, berarti kira-kira 1/18 dari bentang. Kalau yang bentang tengah, balok menerus yang tengah, ini adalah L/21. Terus ini balok sederhana satu tumpuan. Ini enggak ada ya balok sederhana satu tumpuan, kan sama dengan balok cantilever ya. Cuman ini maksudnya apa? Nanti dilihat lagi detail di pasalnya ya, bedanya yang ini sama ini. Kemudian untuk lebar balok perkiraannya kira-kira adalah 40-60% dari tinggi baloknya. Ya, jadi kalau ini untuk memperkirakan preliminary design, untuk memperkirakan ukuran balok. Kalau tidak diketahui, berarti bisa pakai perkiraan seperti ini. Ya. Kemudian sekarang kalau misalnya ukuran baloknya udah diperkirakan, berarti kan kita bisa menghitung beban, ya. Bisa menghitung momen ultimate, baru dihitung momen nominal, ya. Setelah menghitung momen nominal, sekarang kalau tulangannya nggak diketahui AS-nya, berarti kan kita memperkirakan berapa AS yang akan dipasang ya. Kita bisa menghitung dari row perlu ya. Sekarang
Tapi ketika ada soal yang rho perlunya itu sampai melebihi rho max, ya berarti baik sudah pakai rumus ini, rumus ABC, rho perlunya tetap lebih besar dari rho maksimum gimana? Sedangkan tinggi baloknya nggak boleh dirubah, ya. Berarti kita pakainya rho-nya batas rho max. Romax itu yang 0,75 Rub tadi, ini kalau dihitung pakai K, itu seperti ini ya. Berarti karena nanti hitungannya kita harus menghitung tinggi blok betonnya. Kalau pakai aturan tadi ada tulangan rangkap, kita nggak bisa lagi ngitung rho-nya aja batasannya. Berarti kita harus menurunkan dari K-nya ya. Nah, ini sama K-nya cuman makainya K yang dari rho balance ya. Ini rumus K-nya sih sama yang K ini ya. Tapi kalau ini kan K berdasarkan beban yang ada ya. Kalau K perlu berdasarkan beban yang ada. Tapi ketika K perlunya nggak memenuhi melebihi rho max nantinya, kita menghitung K yang batas maksimum ya. Itu rumus K maksimumnya ini ya. Terus kita pakai rho max yang 0,75B, terus baru kita menghitung momen nominal. Jadi momen MN1 ini adalah kita pakai rasio tulangan dengan rho-nya yang maksimum. Dapatlah nilai luas tulangan yang maksimum, dapatlah nilai MN ya. Nah, rumus MN-nya seperti ini, sama sih, sama seperti rumus momen nominal kalau AS-nya diketahui, hanya ini notasi K-nya pakai nilai K yang maksimum, bukan K hasil rho perlu ya. Nah, dengan menghitung MN1, sekarang kita bandingkan nilainya dengan akibat beban ya. MN itu yang akibat beban. Kalau yang akibat beban tadi nilainya lebih kecil dari MN1, berarti masih aman kan, nggak mungkin mencapai momen yang maksimum, ya berarti cukup tulangan tunggal saja. Jadi cukup penulangan AS saja, tulangan tekannya nggak perlu. Jadi atas itu sebetulnya nggak dipasang tulangan juga nggak masalah ya. Tulangannya hanya diperlukan buat megangin sengkangnya aja gitu ya. Tulangan praktis berarti namanya. Tapi ketika momen N-nya yang dihitung dari momen rencana, yang dihitung dari akibat beban itu lebih besar dari momen nominal dengan rasio tulangan yang maksimum, berarti kan ada sisa. Nah, sisanya ini ditahan siapa gitu. Kan kita nggak boleh pakai rho-nya lebih dari rho maksimum. Tadi berarti nanti baja tulangannya akan leleh. Walaupun itu kondisinya bahaya ya. Tapi kita kan nggak ingin supaya betonnya tadi sampai hancur ya. Kita masih boleh pakai rho maksimum tadi. Caranya dengan menambah tulangan. Tapi menambah tulangannya itu ditambah sepasang dengan ada tulangan tekan namanya. Karena D-nya nanti pasti nggak cukup ya. Karena kalau mau ngoreksi D, diulangin lagi. Kalau D-nya ruangannya masih lapang. Kalau misalnya tinggi balok nggak dibatasi. Biasanya untuk dari sisi arsitek ya. Kalau tinggi baloknya besar, nanti kan berarti plafonnya turun ke bawah, ruangannya jadi sempit, langit-langitnya rendah gitu ya. Ketika dibatasi oleh tinggi balok yang diizinkan, kita nggak boleh lebarin D-nya. Berarti catatannya ya kita menambah tulangan rangkap namanya. Jadi sisanya dihitung lagi selisih momennya tadi, kita pasang tulangan tekan namanya, sepasang ya. Tulangannya itu sepasang sama tulangan tarik dan tekan yang luasannya sama. Luasannya itu AS sen. Berarti lengannya adalah ini ya. Kalau kita gambar di sini ya, ini itu AS totalnya
Ya, AS totalnya didapat dari AS yang akibat Romax tadi, terus ditambahin tulangan tekan. Jadi ini sepasang sama. Misalnya ketemu 2, ya AS aksennya di bawah juga dipasang 2, di atas dipasang 2 juga. Jadi kalau di sini tadi misalnya tadinya 3 ditambahin 2, dia jadi 5 AS totalnya. Jadi ini kalau dia cukup sebaris saja. Kalau row-nya kurang dari row max, dia cukup tulangan tunggal. Tapi ketika momennya melebihi sehingga row-nya mencapai row max, maka dia harus ditambah sepasang tulangan kembar, yaitu namanya tulangan tekan dan tulangan tarik di bawahnya, itu AS aksen. Ya. AS aksennya lengannya kan dia dikurangi di aksen. Lengannya kan ini nilainya sama, S aksen kali FS ya. Gayanya kan berarti luas kali tegangan ya. Tegangan itu kan gaya dibagi luas. Berarti kalau kita mau menghitung gaya berarti sama dengan luas kali tegangan kali lengannya D ya. Sehingga di sini AS aksen caranya dari momen nominal dibagi D min D aksen kali FI ya, karena lengannya yang ini ya. Sehingga luas tulangan kalau rangkap berarti adalah luas tulangan yang dihitung berdasarkan Romax ditambah luas tulangan dari selisih momennya tadi ya. Sehingga kondisinya jadi gini, ada 2. Ada C1 dari blok tegangan tekan dan ada C2 dari luas tulangan tekan ya. Jadi ini tulangan baja berfungsi sebagai gaya tekan juga. Otomatis di sininya nambah juga, ada T2 dan T1. Jadi T-nya dari AS akibat tulangan maksimum, row maksimum ditambah AS dari selisih momen, dapatnya T. Nah, ketika di sini ada 2, C1 dan C2, apakah A-nya masih tetap sama yang sini? Blok tegangan tekannya, ya. Ya mestinya enggak, karena dia ada penambahan ini, ya. Sehingga keseimbangannya berubah lagi. A-nya akan berkurang lagi, ya. Nah, bagaimana menghitung pengurangannya ya? Sekarang kita filosofikan seperti ini dengan dua kondisi. Yang satu pakai tulangan tunggal AS, ini sama AS-nya ya. Yang satu pakai tulangan tekan. Kalau pakai tulangan tunggal aja, gambar diagram regangannya seperti ini. Ini ES1, ES1 itu dari mana? Ya dari dari AS ya. Gaya tarik kan sama dengan AS kali ini tegangan ya. F ini kan tegangan. Sama dengan T sama dengan AS kali FS. Terus T-nya itu kan sama dengan luas blok tegangan. Blok tegangan kalau yang nggak ada tulangan tekan, berarti C1 itu rumusnya kan 0,85 FC kali lebar kali A. Ya, ini kan tingginya blok tegangan sama dengan ini. Nilai C1-nya ini aja, ASFS dibagi 0,85 FC B kali beta 1. Tapi ketika ada tambahan tulangan tekan, berarti T-nya ada 2 kan? Ada C akibat tulangan tekan dan ada C akibat tulangan tarik. Ini kalau tulangan tariknya sama-sama 5 misalnya. Ya, berarti yang sebelah sini kan sama, nih rumusnya sama ya. Tapi ini ditambah, jadinya C2-nya kalau kita cari C2-nya nilainya berapa? Berarti ini pakainya C2, kalau ini kan C1 ya. Ingin menunjukkan bahwa nilai C-nya berubah ya. Dari C2 berarti rumusnya ASFS, ini kan AS-nya pindah ke sini ya. AS T itu sama dengan ASFS ya. Pindah ke sini, ini mau dicari C, berarti ini pindah ke sana jadi minus ya. Ini kalau yang tadi C1 rumusnya ini, kalau C2
masih dikurangin ini, berarti kan lebih kecil logikanya, ya. Berarti kalau ditambah tulang tekan, maka blok tegangannya naik jadi mengecil sehingga D-nya nggak perlu dikoreksi nanti walaupun tinggi baloknya ada batasannya boleh asal ditambah tulang tekan, ya. Sehingga kondisinya seperti ini, ya. Terus ini pembatasan rasionya jadi berubah. Kalau dulu Romax-nya boleh diizinkan itu 0,75 ρb, tapi dengan adanya tambahan tulang tekan, maka Rho maksimumnya bertambah. Jadi ditambah Rho aksen, ini rasio tulangan yang tekannya ya, kali Fs dibagi Fi. Ini kalau tulangan tekannya belum meleleh. Tapi kalau tulangan tekannya leleh, ya ini jadi Fj juga. Berarti jadi ini, ya. Nah, ada 4 mode keruntuhan, ya. 4 mode keruntuhannya itu ada underreinforced dan overreinforced lagi, ya. Yang ini yang nggak boleh nantinya, ya, untuk di tulangan rangkap. Jadi hindari kondisi yang seperti ini. Kita harus usahakan masih di sini. Jadi yang di cross check itu nanti kalau sudah dihitung ada beban, kemudian kita hitung luas tulangan, yang terpasang berapa, yang ditekannya berapa, kita cek lagi apakah tulangan tekannya leleh, apakah dua-duanya tulangan tekan dan tarik leleh, boleh ya, atau tulangan tekannya belum leleh, hanya tulangan tarik yang leleh. Ini boleh ya, tetap masih boleh case-nya ya. Tapi yang nggak boleh hanya tulangan tekan yang leleh, tariknya belum leleh ya. Kemudian atau nggak terjadi leleh baik pada tulangan tarik maupun tulangan tekan, tapi betonnya leleh ya. Ini yang nggak boleh karena ini yang keruntuhannya getas tadi yang mendadak tadi ya. Yang masih boleh ini. Batasannya apa? Batasannya Romax tadi ya. Rho masih melebihi boleh sepanjang Rho balance ditambah Rho aksen. Sekarang ada tambahannya ini ya. Jadi kemungkinan untuk bisa masuk sampai Rho balance masih aman ya. Yang paling kondisi riskan banget itu kan di Rho balance ya. Yang terus paling gak aman itu melebihi yang lebih dari Rho balance. Kalau batas Rho balance saja juga sebetulnya udah nggak aman. Jadi ini nggak boleh sampai nilainya 0,25 ρb nantinya ya. Karena Rho balance itu batas kritisnya daktil tadi ya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk perhitungannya ini kita buka sekarang modul yang modul 4 paling untuk contoh-contoh soal ya. Ketentuannya di mana dan penurunan rumusnya dari mana aja ya. Ini sih kayaknya ini harusnya ada penurunan rumus ya. Oh, ini yang Ibu buka belum yang akhir ya. Berarti Ibu download dulu dari sini. Ada tambahan lagi sih. Yang ini. Nah, ini ya. Ini ada tambahan lagi yang sudah Ibu tambahkan, yang tadi dibuka kan belum ada. Nah, sebetulnya penurunan rumusnya dari mana sih rumus-rumus K tadi? Ini karena ini penting juga rumus nanti ini dipakai buat tahapan perhitungan ya. Jadi aku hilang. Tadi tutup ya. Tadi maunya mau nutup ini kebetulan.
Nah, dia lagi jalan sini. Bentar. Oh iya, ini balik yang tadi sih, cuman ke bawah. Ini ya, sekarang ini kan gambarannya, kalau tulang rangkap itu seperti ini. Jadi ini AS totalnya dapat dari AS1. AS1 itu adalah yang pakai Romax yang 0,75 Rob, ya. Kemudian AS aksen dapatnya dari mana? AS aksen dapatnya dari selisih momen 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 nominal yang dihitung dari momen ultimate ya. Momen ultimate dibagi nilai V dulu ya. Jadi momen ultimate-nya dibesarin dulu untuk aman, dapatlah momen nominal akibat beban yang bekerja, bukan akibat luas tulang yang terpasang ya. Dari akibat beban yang kerja, terus selisihnya. Jadi kita hitung, jadi setelah kita menghitung MN akibat apa rho maksimum yang dipasang, dapatlah AS kan, dapat AS1 dihitung MN1 ya, terus selisihnya MN dikurangi MN1, dapatlah kita menghitung AS aksen ya. Nah, diagram tegangannya itu seperti ini ya, rumus-rumus ini diperlukan untuk penurunannya. Nah, untuk menghitung regangan tulang tarik, regangan tulang tariknya itu kan yang di sini, ini AS yang ini ya. Menghitung regangan tarik itu seperti apa? Berarti pakai gambar perbandingan segitiga. Ini garis ini bergeser ke sini ya. Karena perbandingan segitiga itu misalnya kan makainya alas dibanding alas sama dengan tinggi dibanding tinggi ya. Jadi ECU dibanding dengan apa? Ini ECU ditambah ES sama dengan tinggi ini kan tadi notasinya pakai C ya. C dibagi D ya. Jadi ECU sama dengan C dibagi D. C itu sendiri apa? Notasi C-nya sama dengan apa? A tadi kan sama dengan K kali D atau beta 1 kali C. Sehingga C-nya jadi KD dibagi beta 1. D-nya tetap D, ini dicoret, dapatlah K dibagi beta 1. Ya. Sehingga ini silang ke sini, ECU kali beta 1 sama dengan K kali ini. KECU ditambah KES. Ya. Jadi kalau kita mencari nilai regangan tulangan tarik, itu rumusnya adalah ECU berarti yang 0,003 ya, kali beta 1 sesuai dengan FC. Nah, betonnya dikurangi K dibagi K ya. K-nya yang mana? Nanti K-nya dipakai buat ngitung AS gitu ya, buat ngitung AS-nya. Nah, kalau ES-nya mencapai leleh, lebih besar atau sama dengan regangan leleh, berarti dia tulangan tariknya leleh. Kalau lebih kecil, berarti dia belum leleh. Ya. Kemudian kalau regangan tulangan tekan, berarti kalau regangan tulangan tekan, kita mau nyari yang di sini, AS aksen. AS aksen ini beradanya di sini. Dengan catatan, ini harus dihitung lagi di aksennya dari sisi atas ya. Kalau mau menghitung ini, perhatikan gambar segitiga yang ini aja, segitiga yang kecil ini. ES aksen dibagi ECU sama dengan ini berarti apa? C min D aksen, ya. Dibagi C, ya. Jadi alas dibagi alas, tinggi dibagi tinggi. Perbandingannya segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang besar ini, ya. Jadi di sini ES aksen sama dengan ECU kali K dikurangi beta 1. Asalnya dari sini ya. Kita runtun-runtun lagi. Terus dapat ini kita kalikan per D. Soalnya di buku langsung ada rumus ini. Ya. Nah ini itu sebetulnya asalnya dari mana? Asalnya dari penurunan ini. Ya. Oke, kalian nggak hafal ini nggak masalah, yang penting dihafalin itu ini ya. Nanti rumus yang dipakai buat ngecek leleh atau enggaknya dengan menghitung regangan tarik, dengan menghitung regangan tulangan tarik, dengan menghitung regangan tulangan tekan ya, karena ini yang jadi batasan kondisi under reinforced atau overreinforced.
Kemudian tulangan tekannya leleh. Tulangan tekan leleh itu kalau di notasi rumus tadi itu berarti kan rumusnya ini ES aksen itu sama dengan ECU kali K dikurangi beta 1 kali D aksen dibagi. Dia mencapai leleh kalau sama dengan regangan Y, ya. Kalau mencapai regangan Y. Nah, itu rumusnya gimana? Kita masukin E aksen sama dengan regangan Y sehingga dapatlah rumus K, ya. Berarti kita mau cari K-nya nih. Karena K ini nanti jadi patokan buat batasan tulangan tekannya udah leleh apa belum, ya. Jadi nilai K-nya dari rumusnya pakai hitungan ini. Nanti yang perlu dihafalin lagi ini, ya, batasan tulangan tekan leleh, ya. Kemudian sekarang rumus K-nya sendiri apa sih? Ini kan K batas leleh. Jadi kalau K-nya lebih kecil dari KY berarti dia belum leleh. Tapi kalau K-nya lebih dari KY berarti dia udah leleh. Jadi K tadi patokan tinggi blok tegangan, ya, yang dijadikan batasan kan kita mau menghitung tinggi blok tegangannya tadi itu dibatasin sampai berapa batas tulangan tekannya leleh. Karena tekan leleh itu kan batas kondisi kritis. Maksudnya kondisi yang paling optimal ya, kita mau pakai betonnya sehemat apa sebatas masih diizinkan. Ya. Nah, itu kita turunkan rumusnya lagi. Kalau dia rumus K-nya itu dapatnya dari mana? Dari sini. Kalau tulangan tarik sama tekannya leleh, berarti kan C2-nya sama dengan ASFY. Berarti tulangan tekan leleh, tulangan tarik juga leleh. Ini kan tulangan tarik, ya. Nah, C1 di C-nya dari blok tegangan tekan, ya, K. Berarti nanti K-nya dapat dari sini, ya. Kalau dia pas leleh, ya. Tapi kalau kita mau menurunkan K-nya, berarti berdasarkan ketentuan ini, K-nya jadinya dari mana? K-nya jatuhnya ini dimasukkan ke sini persamaannya. Terus ada S aksen, ada S minus S aksen. Ini kan dari rumus ini ya, ini pindah ke sini, ini K-nya atau ditukar nih, ini pindah habis dipindah ke sini terus dibalik ya, ini jadi kiri ini jadi kanan ya, karena kita mau nurunin K-nya kan dapatnya ini. AS itu sendiri apa? Rho BD, karena ini ada notasi BD, BD-nya kita hapus dapat rho ya. Jadi rumus K-nya kalau berdasarkan keseimbangan tuh ini. Sedangkan ini rumus K berdasarkan tegangan tekan yang leleh tadi. Kalau dia K-nya lebih besar dari KY berarti dia leleh, ya. Kalau lebih kecil berarti belum leleh, ya. Jadi kita turunkan lagi batasan rumus ini untuk ngecek apakah tulangan tekan itu sudah leleh atau belum, pakainya rumus yang ini, ya. Kan FG itu ketentuan perencanaan desain, FC juga ketentuan perencanaan desain. Beta 1 sesuai dengan data FC. D aksen sama D adalah dari data tulangan yang terpasang, ya. Jadi ketika kalian menghitung perencanaan sudah dapat nilai tulangan terpasang tarik berapa, tulangan terpasang tekannya berapa gitu. Sehingga berdasarkan syarat jarak selimut betonnya berapa, sengkangnya berapa, kemudian diameter tulangan yang direncanakan berapa terpasang, sehingga dapat nilai D aksen sama D-nya dapat batasan ini, ya. Kalau dia lebih besar berarti dia tulangan tekan leleh. Tapi kalau dia belum leleh, berarti kalau lebih kecil berarti belum leleh tulangan tekannya. Kita cek lagi yang tariknya, ya. Nanti kalau tariknya leleh, ya nggak masalah gitu ya. Jangan sampai dua-duanya belum leleh, tapi betonnya yang leleh, ya. Nah, ini contoh case 2, tadi tulangan tekannya belum leleh. Nggak masalah sepanjang tulangan tariknya leleh. Ya. Kalau tulangan tariknya belum leleh, ya,
maksudnya tulang tariknya udah mencapai leleh, berarti di sini T-nya udah mencapai SFY. Tapi tulangan tekannya belum leleh, berarti di sini masih FS nih. Ya, nggak boleh pakai FY. Kalau pakai FY tadi yang sama-sama leleh, ya. Kalau belum leleh ini makanya FS. Kalau makainya FS gimana? Berarti makainya regangan. Regangan kali modulus elastisitas. Ya, nggak bisa langsung pakai FI. Sebetulnya penurunan rumus ini tujuannya buat apa? Buat menurunkan notasi K perlu ketika tulangan tekan belum leleh, tulangan tariknya sudah leleh, ya. Nah, ini di buku kan juga ada contoh soal ujuk-ujuk ketemunya K-nya seperti ini gitu ya. Ini dapatnya dari mana sih K ini? Jadi sebetulnya runtutannya tadi rumus tadi dari menjabarkan sini ya. Jadi kalau C2-nya belum leleh berarti ini dipakainya notasi Fs ya. Terus rumus keseimbangan tetap ini ASFY, ini AS aksen Fs, ini dan seterusnya ya. Terus kita jabarkan lagi AS itu rho BD, AS aksen itu rho aksen BD. Terus karena ada BD-nya kita coret kiri kanan ya. Terus kita tujuannya mau nyari apa sih? Sebetulnya tujuannya mau nyari K perlu nanti ya. Di sini rho FY sama dengan ini, jadi dibilangannya dikalikan K dulu. Jadi persamaan ABC ya. Ini masuk ke sini dapatlah K kuadrat ini. Nah, rumus K itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi tadi kita masukkan ke sini 2-nya. Nah, apa kita sederhanakan rumus ini? 2 kan masuk ke atas. Jadi ini kan 2-nya di bawah. Kalau dihilangkan berarti atasnya dikalikan setengah ya. Atau pindah ke atas. Kalau pindah ke atas nih jadi dikaliin 2. Kan ini setengah. Jadi kalau penyebutnya dihapus, pindah ke atas. Jadi atasnya dikaliin 2 ya. Atasnya dikaliin 2, jadi 2-nya kan masuk ke atas nih, dikaliin setengah gitu ya. Ini jadi kali setengah kan, berarti ini masuk jadi 0,85 jadi 1,7 FC ya. Ini setengahnya dimasukin ke atas. Nah, terus ini berarti juga jadi setengah lagi kan, setengah akar ditambah ini ya. Ini setengahnya mau kita hapus nih, masukin ke dalam. Masukin ke dalam berarti kan akar setengah kuadrat. Karena ini penjumlahan berarti di sini juga ditambah setengah kuadrat kan. Nah, kalau setengah kuadrat masuk ke dalam kuadrat kan tetap setengah ya. Nah, sama-sama kuadrat kan ya. Kuadrat kali kuadrat kan berarti bisa masuk ke dalamnya. A kuadrat kali B kuadrat berarti sama dengan AB kuadrat kan gitu. Jadi ini masuk ke dalam berarti ini jadi 0,85-nya jadi 1,7. Nah, kalau ke sini kan setengah kuadratnya tetap 1/4 gitu ya. Masuk ke sini 1/4 berarti ini kan 4-nya kecoret nih. 1/4 kali 4 per ya. Maka yang di sini tetap 0,8. Maka inilah yang di buku di contoh soal kasus 3 tiba-tiba ada rumus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak hafal rumus yang ini, ya boleh aja asal ini yang dipakai ya. Nanti patokannya ke sini, kalian runtunkan sendiri nanti dapat persamaan kuadrat yang ini. Langsung dari sini kalau ini bilangannya dapat ya tinggal aja pakai rumus ABC biasa ya. Nah, ini Ibu menjelaskan kenapa ada rumus-rumus yang tiba-tiba adanya ini aja ya. Nah, untuk contoh-contoh soal yang ada itu semuanya udah benar, yang ada di modul 4 itu udah Ibu cek beberapa sampai sampai contoh soal 1, contoh soal 2, contoh soal 3 itu udah benar ya. Nah, contoh soal berikutnya yang 4 sama 5 belum, terus habis itu ada latihan soal ya.
Nah, kira-kira seperti itu dari materi yang ada di modul 4 ini ya. Nah, ini modul 4. Di sini kan tiba-tiba di buku nih ada rumus tiba-tiba ini ya. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Tadi penjabarannya seperti tadi ya. Nah, ini contohnya kalau ada tulangan yang terpasang ya. Ternyata dari kondisi ini regangan tulangan yang terpasang, tulangan tekan yang terpasang belum leleh. Kemudian tulangan tarik yang terpasang sudah leleh, berarti oke ya. Kalau tulangan tariknya terpasang udah leleh, tekannya belum leleh, berarti masih masuk dalam kondisi yang, oh ini yang kasus 3 ya, yang overhand post tadi. Kondisi yang ini ya, berarti nanti harus dicek momen nominalnya, batasannya mana. Ini momen nominal total, momen nominal yang rencana ya. Apa masih lebih besar nih ya berarti, karena ini kan hanya untuk menghitung kondisi batas saja, berarti beban ultimate yang bekerja maksimum karena ini untuk mengoreksi kondisi soal aja ya. Jadi sebetulnya beban maksimum yang bisa ditahan tuh berapa sih? Nah, seperti ini ya. Kalau dibalik hanya ini aja, logikanya ketika ketemu luasan biasanya sih aman karena kita pakai batasan-batasan yang ada ya. Nah, yang ini belum dikoreksi untuk kondisi ini asalnya dari. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk beton. Ini ada Bima, ada Fauzi, Nurlaili, Rohmat. Mungkin kita cross check tugas ya. Ada Meria tugas 1 sudah, tugas kuisnya udah, UTS sudah. Rohmat, Rohmat, udah semua juga ya sekalian Ibu absen ya. Ada Rohmat, ada Miriam. Mungkin Ibu stop rekamannya dulu ya.